Alam yang hening telah membuat begitu syahdu. Kehidupan alam semesta seakan memberikan aliran energi positif untuk bersama menikmatinya. Kesunyian abadi tak pernah lekang oleh waktu, seperti air yang mengalir terus memberikan kesejukan hingga menggulirkan nada-nada senandung. Arokain kakang kam josoha ala tala merum ngitung ulun solotat jaga alap de solotat jaga alam kan kain kakang kam jaga benanua benaroko sadea Mak. Oi, Selamat sanya, Mak. selamat sanya. Inon kabar? Kabar mae. Mai mo sa mayo. Jadi selamat panalo. Ya. Harok. Jadi sa may ti lah. Inon. Aku ti kan belajar hadi betinga pengaw mama ti. Matau ngangkat generasi takam, budaya takam. Oh. Matau jadi penerus. Sa mayo piawian ko ti. Koi masalah memang yo saperlu takam ti pelajar. Nek belajar masa mina sakon ano lah kami mahot sa betueh na koi angaran lagi. Saya tahu hot magin betueh. O kumagay ano etat kaon taon nyamuk juga hadi huang hadi tradisi juga adat budaya. Jadi lengenu yo lengan coba tahaj belajar. Oh, Arakam justuha ala tala de marohop ngaituk ulut. Aro kam justula ala tala marum ngitung ulut. Ya anak hanya ya belum palus lagi tetap. Tumbang Tinga menggunakan bahasa Balian dari suku Dayak Maanyan, sebuah amanah leluhur sebagai jati diri daerah, terlebih memiliki ciri dan keunikan berbeda dari yang lain. Di tembang wadian bawo, artinya itu bermakna untuk penghormatan dan minta artinya perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Dan selalu diberikan segala kekuatan dan kesehatan bagi kita, baik pun masyarakat yang ada di lingkungan. Itulah yang sebenarnya yang kami inginkan, sejauhkan dari segala hal mara bahaya dan sebagainya. Dari kakek nenek memang turunan wadian, baik wadian bawo, wadian dadas, dan wadian amun rahu, semua keturunan itu. Jadi kita melihat keberadaan itu karena hobi pada saat itu. Lalu kita belajar terus, baik bermain musik maupun gerakan tariannya. Seni budaya bagian dari hidup yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Itu pula yang dirasakan oleh Kutus. Di kala waktu luang, ia pun menyempatkan diri untuk memberikan keterampilan maupun keahlian bagi para sang penerusnya. Karena ia meyakini, jika tidak sekarang, sejak dini, tari Balian Dadas Bawo yang menjadi ciri khas Batu Selatan akan ditinggalkan. Ngajar kami ti senawe minsai nurun hadi ilmu maklum kami ti jiwa muda itu kakan belajar budaya takam semeawe mat bakoi mati Bahwa kami hot metuwe bahwa kawan sanikia yo mat ini atakan umat ngatur hadi tradisi budaya adat istiadat takam ulun kawitu iki harus kawan umat belajar dan kelawai cara jika hadir kincai, hadir candrik igal dan sebagainya. Dan itu inaan hadir peralatan takam pina, inaan seramen, inaan galang, inaan ilau ajar,
pakai pelajar iya sebagai tahun nah ya jadi untuk ina di laut ya itu nagusuk ke tangan nah itu ya ilau itu nagusuk ke tangan takam kau tahu pokoknya hari gusuk video hayak takam hot bulu ina andi ina saramen bulu ina galak nah jadi untuk ina ayo takam sama-sama belajar aku tuh siap ngajar. Meski tidak muda lagi, sang kakek berusia 56 tahun yang memiliki 1 orang istri serta 3 orang anak dengan 7 orang cucu ini masih tetap energik, memberikan dedikasi sepanjang hidupnya melatih anak-anak muda di desanya. Supaya mimpi ini tercapai, saya harus membuat satu organisasi. Organisasi ini satu wadah tempat saya bersama dengan teman-teman mengolah. Artinya bagaimana satu tradisi dan budaya adat istiadat yang ada di Barito Selatan ini, khususnya di baik Wadian Dadas, Wadian Bawo, Wadian Amun Rahu, Wadian Tapu Unru, itulah yang sebenarnya. Pengabdian sepanjang hidupnya, sejak masih berusia anak-anak hingga sekarang, seperti air yang mengalir terus-menerus tanpa henti. Berbagai tantangan pun pernah dilewatinya, meski harus bersusah payah untuk melestarikan sebuah amanah leluhur. Nah, maju. Teng-tengka tangan ruwe. Teng 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 teng. Ya, arahnya secara gingik dan teng-tengka melestarikan satu budi dan daya pemikiran yang luhur dari nenek moyang kita, itulah kita. Artinya supaya berkembang bagi orang lain, berbuat yang terbaik bagi orang lain dan bagi sesama. Kayak di Barito ini, orang hanya satu kenal bahwa Dayak itu satu. Dayak itu satu. Dayak itu adalah satu kata sandi orang-orang yang pernah menjajah kita dulu. Kata sandi, sebenarnya penghuni Kalimantan ini itu disebut semuanya Dayak. Jadi perlu kita melestarikan satu tradisi kita ini sebagai satu tatanan kehidupan, karena orang Dayak itu sejujur sangat suka berinteraktif dengan alam, menjaga kehubungan yang terbaik dengan Tuhan, dengan alam, antar manusia, dan apa yang diciptakan oleh. Di sini semuanya kita perlu lewat kita melestarikan satu budaya, tradisi, dan adat istiadat itu. Seni budaya adalah warisan leluhur sejak tempo dulu, ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Leluhur telah banyak memberikan nasihat melalui ragam jenis seni. Itu pula yang dirasakan oleh salah satu murid Kutus. Baginya, sosok Kutus bukan hanya sebagai guru saja, namun juga orang tua baginya. Deng 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 deng. Tangan jangan begini, harus gerakan langsung. Pak Kutus itu orangnya tegas, habis itu orangnya kalau dia mendidik itu harus bisa melatih kami menari. Kebetulan saya ikutnya sudah dari kecil, dari kelas 2 SD sampai sekarang, dan juga pengalamannya luar biasa karena saya sering dibawa kemana-mana, kayak di Indonesia ini ada kayak ke Jakarta,
ke Bandung dan seterusnya. Dan kemarin juga ke India. Itu kalau saya pribadi tidak mungkin bisa ke sana. Yang saya tahu bapak saya semenjak umur 10 tahun, bapak sudah menggeluti bidang seni budaya. Sampai sekarang pun dia tetap menggeluti seni budaya ini, bahkan bukan hanya beliau, namun beliau tetap mengajari kepada anak cucu, kepada kami semua tentang budaya Barito Selatan yang ada, khususnya seni tari budaya yang ada. Dan kami sangat bersyukur dan bangga. Dan pada kesempatan ini juga kami melihat bapak kami sebagai sosok seorang ayah. Ayah kami adalah ayah yang terbaik dalam kehidupan kami, dan kami sangat beruntung mempunyai ayah yang baik karena dia tidak pernah meninggalkan kami hingga pada saat ini juga beliau tetap begitu mendukung kami dalam hal apapun. Sebagai seorang pegawai negeri sipil di salah satu instansi di Kabupaten Batu Selatan, Kutus juga kerap kali memimpin rapat bersama rekan-rekannya tentang kesenian lokal. Bagi rekan sekerjanya, sosok Kutus memiliki talenta dan juga bersahaja. Enam kecamatan itu kan sudah Hari ini Kutus harus pulang lebih awal. Ia dan anak-anak binaannya di Sanggara Numare harus mempersiapkan sejumlah properti dalam sebuah pertunjukan. Seperti biasanya, beberapa anak-anak binaannya di Sanggara Numare mencari beberapa perlengkapan sebelum mereka tampil. Beruntung alam Kalimantan Tengah bersahabat baik dengan manusia. Daun kelapa muda sangat mudah didapat, sama halnya dengan daun sawang merah yang tumbuh subur di sekitar. Kehidupan gotong royong ini adalah salah satu dari kebersamaan dalam membuat beberapa anyaman untuk aksesoris menari. Seniman-seniman muda ini begitu cekatan. Bagi mereka Sanggara Numare Desa Mabuan menjadi tempat mereka untuk berkarya. Bahkan satu persatu mereka pun meramu rias di sela renyahnya canda mereka. Maka tibalah saat para seniman-seniman muda binaan Kutus ini untuk tampil dalam sebuah hajatan. Daya tarik tarian Balian Dadas Bawo ini terletak pada gerakan tangan dan kaki seirama dengan musik. Kalau wadian itu penggunaannya adalah khusus untuk pengobatan orang sakit. Dasar asal mula riwayat semua wadian itu ada dan pernah kami angkat dan sudah diakui. Itu adalah wadian itu hanya untuk pengobatan alternatif. Adalah sebagian ada cara-cara orang Dayak karena sulitnya mencari pengobatan pada tempo dulu sampai pada saat ini dan masih terlestari di kampung-kampung di tempat kami. Kalau perbuatan dulu dari manusia atau apa saja itu bisa diobati dengan cara wadian. Makanya itu perlu juga kita lestarikan seperti itu. Tari Balian Dadas Bawo adalah sebuah tarian leluhur yang ditarikan oleh para seniman-seniman yang ada di Kabupaten Batu Selatan. Dan tarian ini pun ditampilkan pada sejumlah acara adat.
Keunikan dari tarian Balian Dadas Bawah ini adalah sebuah pesan moral kepada para penerus untuk tetap melestarikan, meneruskan rasa memiliki sebuah budaya sebagai identitas diri. Tarian kami itu diangkat dari satu tradisi kebiasaan dan di situ ada pesan moral. Kalau bulat itu adalah ada bulat adalah melipatkan badan, bahwa itu adalah simbol satu mufakat. Pesan moral bagi siapa yang melaksanakan itu, dan bisa itu memang orang semua bisa. Tetapi kalau kita cara wadian, belum tentu orang bisa melaksanakan itu tanpa ada acara yang khusus atau ritual khusus untuk pelaksanaan seperti itu. Nah, kalau berguling di atas duri, itu memang tingkatan wadian paling tertinggi tumangan atau kelas tertinggi dari tumangan wadian Bawo yang di tanah. Karena dua tembangan atau kedegjaan wadian ini ada yang di atas, di kayangan langit, ada yang di tanah. Makanya kalau tingkat pelaksanaan sampai berguling di atas duri, itu tidak sembarangan orang. Dan tidak semua orang bisa melaksanakan itu. Itu ada ritual khusus. Memang tidak mudah dan butuh proses panjang agar anak-anak muda di desanya mau bergabung menjadi seorang seniman seperti dirinya. Ia mengaku sudah sejak lama mulai meneruskan kepada anak-anak binaannya di Sanggar agar terus melestarikan amanah leluhur ini. Saya menggeluti tarian ini sejak tahun 13 Maret 1976 dan sampai pada saat sekarang ini saya belajar dengan hidup dengan penuh kritikan orang, bagaimana orang belum menerima. Jadi sekarang kami sudah berapa puluh tahun hidup dengan kritik dan saran orang. Saya juga bisa hidup seperti ini, diterima di kalangan masyarakat, di berbagai kalangan masyarakat, maupun membawa event-event khusus. Melalui kesenian ia pun mampu mewujudkan mimpinya untuk memperkenalkan tarian Balian Dadas Bawah di daerah hingga ke mata dunia. Berbekal kesabaran, keuletan, dan pantang putus asa, ia bersama sanggar miliknya mewakili Indonesia hingga ke luar negeri. Kami diundang oleh UNESCO. Nah, diundang oleh UNESCO dan sampai kami main di Uttar Pradesh, India. Kemarin festival di sana dari bilangnya hanya 10 negara, tahu-tahu ada 7 negara. Hari satu plus ada 7 terdaftar, dan terakhir kami main pada festivalnya itu jumlahnya 19 negara. Dan kebetulan kita dianugerahkan oleh UNESCO menjadi excellent performance pada saat itu. Dan dapat tarian juara 1, pakaian kita juara 2. Sebagai pelaku seni senior di daerahnya, mempertahankan keeksistensian sebuah sanggar tari adalah keharusan bagi dirinya. Seni dan budaya adalah napas hidup baginya yang tidak ternilai. Kami memang awalnya tidak mengerti Pak bahwa kami itu mendapat penghasilan dari situ. Hanya hobi, menari, melestarikan, main musik dan sebagainya. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman dan kritik dan saran, kita terus tampil di mana-mana dan kita diundang. Dan saya jujur, lihat saja buku kami di sana, daftar dalam 1 tahun, kami tampil bisa sampai 117, 121 kali. Ada 3 kali dalam 1 hari, ada 2 kali dalam 1 hari. Oleh karena itu, saat ini kami dapat pendapatan anak-anak muda
anak-anak muda lah, jujur mereka, saya bilang dengan mereka, jujur kalau kalian ingin kaya dari sini belum tentu. Cuma kalian sekolah dapat terbantu mengurangi beban anak. Bayangkan bisa dalam 1 bulan ada yang 3 juta, ada yang 4 juta mereka pendapatan dalam 1 bulan, bahkan ada 5 jutaan. Usia yang tidak muda lagi bukan berarti penghalang bagi dirinya. Karena bagi dirinya bersama dengan seniman-seniman muda justru menjadi penyemangat untuk menularkan kemampuannya dalam sebuah karya. Pada usia yang semakin bertambah Pak Kutus, bahwa semangatnya masih tinggi dalam hal mengangkat seni dan budaya ini, mempertahankan budaya dan adat kami yang ada ini, kemudian mengajak para anak muda yang notabene-nya kalau tidak dibawa untuk mengangkat, untuk mempertahankan dan meneruskan serta melestarikan adat dan budaya kami, itu kami khawatir bahwa dengan masuknya budaya-budaya asing, modernisasi sekarang, itu budaya kami akan terlupakan dan tergerus. Syukur dan terima kasih, kami puji sekali bahwa saudara kami Kutus, wah, luar biasa bagi kami, dan kami berharap ada kutus-kutus baru yang akan lahir untuk meneruskan perjuangan. Kita jangan terlena dengan keadaan dunia semakin maju, lalu melupakan satu tradisi dan budaya kita. Belajarlah budaya kita sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan lupa bahwa lewat budaya ini kita tahu jati diri kita. Senandung alunan tembang dikolaborasikan dengan perpaduan alat musik Dayak menjadi kekuatan abadi yang akan terus ada hingga sampai kapanpun, hingga bagi generasi selanjutnya.